Lanjutan kisah Salman Al-Farisi part 3. Setelah itu aku pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah dan berjumpa di Baqi. Saat sedang mengiring jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Beliau memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan kemudian menyejajarkan tubuhku di dekat beliau untuk melihat bagian atas punggungnya. Ternyata beliau memahami keinginanku dan menyingkap kain burdah beliau dari lehernya hingga tampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian seperti disebutkan oleh pendeta dulu. Aku pun langsung membalikkan badan dan menciuminya sambil menangis. Kemudian Rasulullah memanggilku. Aku duduk di hadapan beliau dan menceritakan kisahku seperti yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam, dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Suatu hari Rasulullah bersabda kepadaku, "Mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan." Aku pun meminta kepada majikanku agar aku dibebaskan sebagaimana dititahkan oleh Rasulullah, sedangkan beliau menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam persoalan keuangan. Akhirnya, aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan selanjutnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan menyejukkan, Salman menceritakan kepada kita upaya dan perjuangan suci nan mulia dan agung untuk mencari hakikat keagamaan yang akhirnya dapat sampai kepada agama Allah Ta'ala dan menjadi jalan hidup terakhir yang harus ditempuhnya. Nah, manusia ulung seperti apakah sebenarnya dia? Keistimewaan apakah yang mampu mengangkat jiwanya yang agung dan melecut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin baginya? Kehausan dan kecintaan terhadap kebenaran seperti apakah yang telah menyebabkan Salman rela meninggalkan kampung halaman beserta harta benda dan segala macam kesenangan? Dia harus menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala halangan dan beban penderitaan dan pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain. Tidak kenal letih atau lelah, di samping tidak lupa beribadah secara tekun. Pandangannya yang tajam selalu memperhatikan hikmah yang ada pada manusia, kehidupan dan jalan hidup mereka yang berbeda. Dan tujuannya yang utama tidak pernah menyimpang dari semula, yang tiada lain adalah mencari kebenaran. Pengorbanan yang mulia ia lakoni demi mencapai hidayah Allah, bahkan ia pernah dijual sebagai budak. Akhirnya Allah menganugerahkan ganjaran yang setimpal kepadanya hingga dipertemukan dengan kebenaran Islam dan dengan Rasul-Nya. Lalu dikaruniai usia lanjut, hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah berkibaran di seluruh pelosok dunia, sementara umat Islam mengisi ruangan dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah, serta dengan kemakmuran dan keadilan. Apa yang kita harapkan akan terjadi pada keislaman seorang tokoh yang tulus dan bertekad baja seperti itu? Sungguh keislaman Salman adalah keislaman orang-orang utama dan takwa. Orang-orang menyerupakan Salman dengan Umar bin Khattab dalam hal kecerdasan, kesahajaan, dan kebebasan dari pengaruh dunia. Ia pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah beberapa hari lamanya. Abu Darda telah terbiasa beribadah pada waktu malam dan puasa pada waktu siang. Salman melihatnya terlalu berlebihan dalam beribadah. Suatu hari Salman bermaksud mencegah niat Abu Darda untuk berpuasa sunnah esok hari. Namun Abu Darda justru berkata, "Apakah engkau hendak melarangku berpuasa dan salat karena Allah?" Salman menjawab, "Kedua matamu mempunyai hak atas dirimu. Demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Berpuasalah dan jangan lupakan gak untuk berbuka."
Salatlah dan jangan lupakan jatah untuk tidur. Ketika peristiwa itu sampai ke pendengaran Rasulullah, beliau bersabda, Salman telah kenyang dengan ilmu. Rasulullah sendiri sering memuji kecerdasan Salman serta ketinggian ilmunya, sebagaimana beliau memuji akhlak dan agamanya. Pada waktu perang Khandaq, kaum Ansar berdiri dan berkata, Salman dari golongan kami. Kaum Muhajirin pun juga bangkit dan berkata, tidak, ia dari golongan kami. Rasulullah pun memanggil mereka semua dan bersabda, Salman adalah bagian dari kami Ahlul Bait. Salman memang layak mendapatkan kehormatan itu. Ali bin Abu Thalib menggelari Salman dengan sebutan Luqman al-Hakim ketika Salman telah wafat. Ali ditanya tentang pemberian gelar itu, ia menjawab, ia adalah seorang yang berasal dari kami dan kembali kepada kami, Ahlul Bait. Siapa di antara kalian yang menyamai Luqman al-Hakim? Maksudnya Salman. Ia telah dikaruniai ilmu yang pertama dan juga ilmu yang terakhir. Ia telah membaca kitab yang pertama dan juga kitab yang terakhir. Ia bagaikan lautan yang airnya tidak pernah kering. Salman telah mendapatkan kedudukan mulia dan derajat utama di dalam hati semua sahabat. Pada masa kekhalifahan Umar, Salman datang berkunjung ke Madinah. Umar melakukan penyambutan yang setahu kita belum pernah dilakukannya kepada siapapun juga. Umar mengumpulkan para sahabat dan menghimbau dengan seruan, marilah kita pergi menyambut Salman. Kemudian Umar keluar bersama mereka menuju pinggiran Madinah untuk menyambutnya. Sejak bertemu dan beriman kepada Rasulullah, Salman hidup sebagai seorang muslim yang merdeka, sebagai pejuang dan selalu berbakti. Ia mengalami kehidupan masa Khalifah Abu Bakar, kemudian masa Amirul Mukminin Umar, lalu masa Khalifah Utsman, dan pada masa inilah ia kembali ke hadirat Robnya. Pada tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam telah berkibar di seluruh penjuru. Harta benda yang tidak sedikit jumlahnya mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan, baik sebagai fai maupun jizah, untuk kemudian diatur pembagiannya menurut ketentuan Islam, hingga negara mampu memberikan gaji dan tunjangan tetap. Ketika itu banyak tanggung jawab pemerintahan di semua tingkatannya, sehingga banyak pula pekerjaan dan peluang jabatan sebagai konsekuensi logisnya. Dalam kesempatan yang terbuka luas untuk meraih jabatan itu, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita dapat menjumpainya saat kekayaan dan kejayaan, kesenangan dan kemakmuran terbentang itu? Bukalah mata Anda lebar-lebar. Apakah Anda tidak melihat seorang tua berwibawa duduk di sana, di bawah naungan pohon, sedang menjalin anyaman untuk dijadikan bakul atau keranjang? Itulah dia Salman. Perhatikanlah lagi dengan cermat. Perhatikanlah baik-baik jubahnya yang sangat pendek, sehingga hanya sampai sebatas lutut saja. Itulah dia, seorang tua yang berwibawa dan hidup dalam kesederhanaan meskipun banyak harta. Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit, antara 4-6 ribu setahun. Namun semua itu ia bagi-bagikan hingga habis. Ia menolak meski hanya untuk mengambil 1 dirham saja dan mengatakan, aku membeli bahan anyaman dengan uang 1 dirham, lalu kuanyam dan kujual seharga 3 dirham. 1 dirham kuambil untuk modal lagi. 1 dirham berikutnya untuk nafkah keluargaku. Sedangkan 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Al-Khattab melarangku berbuat demikian, aku tidak akan berhenti. Lantas bagaimana dengan kita, wahai umat Rasulullah? Apa yang ada di pikiran kita tentang kehormatan manusia di mana saja dan kapan saja? Sebagian orang ketika mendengar kehidupan sebagian sahabat yang sangat bersahaja, seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan lain-lain langsung berpikir bahwa itu disebabkan suasana lingkungan padang pasir di mana orang Arab mendapatkan ketenteraman hatinya dengan kesederhanaan. Nah, sekarang kita berhadapan dengan seorang putra Persia, suatu negeri yang terkenal dengan kemewahan dan kesenangan serta hidup boros.
Salman yang sedang kita ceritakan ini bukanlah dari golongan miskin atau bawahan, melainkan dari golongan kaya dan kelas tinggi. Mengapa sekarang setelah memeluk Islam menolak harta kekayaan dan kesenangan? Bersambung.